Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Screenfast Implementasi Deteksi Tepi, Blur Privasi Wajah dan Enkripsi Dekripsi Foto. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu Saya Ditya Eka Ramadan, NIM A11 2023 14997. Saya Kristanto Raffi Nugroho dengan NIM A11 2023 15382. Saya Fian Arya Satya Nugraha, NIM A11 2023 15386. Saya Fajar Altaf Noval Rafif dengan NIM A11 2023 15395. Saya Aditya Wisnu Priyambada, NIM A11 2023 15397. Pada presentasi ini kami membahas Screenfast Web, yaitu konsep sistem yang menggabungkan deteksi tepi, blur untuk privasi wajah, serta enkripsi dan deskripsi foto menggunakan pendekatan yang umum di pengolahan citra dan kriptografi. Fokus saya di sini adalah teori yang mendasari fitur-fitur tersebut. Latar belakang. Wajah termasuk data biometrik yang sensitif saat foto disimpan atau dibagikan, ada risiko penyalahgunaan. Misalnya dipakai tanpa izin atau bocor dari penyimpanan. Karena itu kita butuh dua jenis perlindungan. Perlindungan privasi saat foto ditampilkan dan perlindungan keamanan data saat file asli disimpan atau dikirim. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari topik ini adalah menerapkan blur wajah sebagai masking privasi dan enkripsi untuk menggunakan foto asli. Manfaatnya, foto yang dipublikasi tetap aman karena wajah masking, sementara file asli tetap bisa dipulihkan kembali melalui deskripsi oleh pihak yang memiliki akses dan password. Kemudian, konsep dasar pengolahan citra digital. Secara teori, citra digital dapat dianggap sebagai matrik piksel yang menyimpan nilai warna atau intensitas banyak proses komputer visual, dimulai dari operasi dasar seperti mengubah grayscale, mengurangi noise dengan filtering, lalu mengekstrak fitur seperti tepi. Tahapan ini penting sebagai fondasi sebelum kita melakukan masking seperti blur. Next. Pada slide kelima, Open sebagai liberasi computer vision. OpenCV adalah liberasi yang sangat umum dipakai untuk pengolahan citra dan computer vision. Dalam konteks teori, OpenCV menyediakan fungsi siap pakai untuk membaca gambar, konversi warna, filtering, deteksi wajah, dan deteksi tepi. Kelebihannya adalah cepat, stabil, dan banyak dipakai sehingga referensinya jelas. Next. Lalu slide ke-6 adalah deteksi wajah. Deteksi wajah bertujuan menemukan lokasi wajah pada gambar. Salah satu metode klasik adalah hard cascade yang bekerja dengan fitur sederhana dan classifier bertingkat sehingga relatif cepat. Outputnya berupa koordinat bounding box, misalnya X, Y, lebar dan tinggi. Area inilah yang kemudian menjadi dasar untuk proses selanjutnya seperti edge detection atau blur khusus pada wajah. Next. Lalu yang ketujuh adalah deteksi tepi. Deteksi tepi digunakan untuk menonjolkan kontur atau struktur objek. Tepi secara konsep adalah area dengan perubahan intensitas yang tajam. Metode ini populer karena punya tahapan yang rapi, mengurangi noise, menghitung gradient, dan maksimum suppression dan thresholding. Kita TP yang menampilkan garis kontur dan sering digunakan untuk visualisasi hasil analisis. Next. Yang ke-8 adalah blur wajah untuk privasi. Blur adalah teknik masking yang mengurangi detail dengan melemahkan komponen frekuensi tinggi pada citra. Gaussian blur kerja memakai kernel dan
parameter tertentu untuk menghaluskan area. Dalam menerapkannya, itu diterapkan hanya pada ROI wajah agar privasi terjaga. Penting dicatat, tool bersifat irreversible karena detail pixel hilang. Jadi tidak bisa dikembalikan persis seperti semula. Next. Selanjutnya, encryption deskripsi dan AES DCM. Berbeda dari Blur, enkripsi bertujuan mengamankan data tanpa menghilangkan informasi, hanya mengubahnya menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca. Deskripsi mengembalikan data bila kunci atau password benar. AES-DCM adalah enkripsi simetris modern yang kuat karena memberikan dua hal sekaligus, yaitu rahasia data dan integritas lewat authentication tag. Itulah sebabnya output enkripsi biasanya berupa file binder seperti .enc dan bukan gambar. Lanjut. Lalu ringkasan konsep keamanan dan kesimpulan teori. Kesimpulannya, secara teori sistem ini kuat karena memisahkan tujuan masing-masing teknik. Itu dipakai untuk privasi saat foto ditampilkan atau dibagikan, sedangkan enkripsi AES-DCM dipakai untuk melindungi file asli saat disimpan atau dikirim. Namun tetap bisa dipulihkan melalui deskripsi. Detection berperan sebagai visualisasi struktur atau fitur, dan keseluruhan konsepnya memenuhi kebutuhan privasi dan keamanan data secara bersamaan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan menjelaskan kode-kode dari proyek kami. Oke, selanjutnya akan saya ambil alih untuk masuk ke kode Python-nya dulu. Nah, ini kan sudah ada kode Python. Ini saya ambil alih melalui screen saya sendiri aja. Nah, jadi ini kita menggunakan beberapa library import ya. Ini ada beberapa library-nya. Nah, ini untuk yang pertama itu kita bisa inisialisasi aplikasi Flash. Nah, ini untuk folder outputnya, ini untuk menyimpan hasil pemrosesannya. Dan ini tuh untuk output terakhirnya kita berbentuk file biner atau kita nyebutnya file.enc. Ini kita memakai har cascade bawaan dari OpenCV itu sendiri untuk mendeteksi bentuk wajah. Nah, ini untuk mengubah byte hasil menjadi image OpenCV-nya itu tadi. Kemudian ini untuk menyimpan image, ini ada untuk mendeteksi wajah. Nah, ini untuk minimal ukurannya. Ini untuk skala pencarian, semakin kecil itu semakin teliti, tapi untuk pemrosesannya itu lebih lambat. Nah, ini untuk visualisasi tepi. Ini adalah beberapa untuk fungsinya. Dev itu sebagai fungsi untuk mendeteksi tepi. Kita menggunakan Kenny, dan ada beberapa untuk menambahkan tepinya itu sebagai highlight garis putihnya itu sendiri. Nah, ini adalah fungsi untuk ngeblur wajahnya. Nah, ini ketika wajah tidak terdeteksi, ketika tidak ada line-nya itu, kita akan ngeblur seluruhnya. Nah, ini untuk ambil region of interest area wajah. Nah, kemudian ini untuk fungsi key derivasi function. Ini untuk membentuk key 32 byte dari password. Jadi nanti itu ketika dienkripsi kita memasukkan passwordnya itu. Nah, ini kita menggunakan enkripsi batch mentah menggunakan AES-DCM
Untuk outputnya sendiri itu ada di KF1 atau header signature agar kita bisa memberitahu format file itu valid. Untuk shell sendiri adalah untuk PBKDF, membuat key unik setiap file. Nonce untuk IV12 bit standar dari AES-GCM itu sendiri. Untuk ciphertext plus autentikasi tag dihasilkan oleh AES-GCM encrypt itu. Nah, ini untuk function decrypt-nya. Nah, ini untuk halaman utama ketika kita merender upload gambar, kemudian decrypt-nya itu. Ini untuk function prosesnya. Jadi ini kita validasi input dasar. Ini untuk memastikan gambar yang diupload itu memang valid. Jika tidak valid, kita akan mengeluarkan pesan gagal membaca gambar. Jadi file untuk yang bisa diupload tuh JPG, JPEG dan kemudian PNG. Ini untuk mendeteksi wajah, membuat hasil edge dan high click wajah. Ini untuk previewnya, ini untuk tokennya. Kemudian ini untuk outputnya, ini untuk menyimpan, ini kemudian untuk merubah, ini untuk enkripsi batch gambar original, ini untuk merender hasilnya, kemudian dan download file .inc itu sendiri. Ini function untuk downloadnya, ini untuk encrypt, jadi ini untuk decryptnya. Jadi endpoint itu untuk menerima file .inc, kemudian kita mendecrypt harus memasukkan password ketika kita input yang awal tadi. Kemudian didecode hasil decrypt menjadi gambar seperti awal. Ini file ini validasi input dasarnya. Ini untuk mencoba decrypt, hasilnya decrypt. Ini untuk preview hasil decryptnya. Nah, selebihnya sudah itu saja untuk file yang ada di app.python ini. Kita akan lanjut untuk ke index.html-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai front end-nya, yaitu index.html. Nah, di sini kita menggunakan CSS, yaitu CSS vanilla. Kemudian langsung ke bagian input, bagian gambarnya untuk memproses. Nah, di sini untuk memproses gambar untuk submit. Nah, di sini indikator status running, kemudian ini ada catatan agar user tidak menutup tab, kemudian di wrap konten utama agar tidak mentok layar. Nah, ini bagian icon code, icon logo. Nah, langsung ke bagian panel kontrol, yaitu bisa mengupload encrypt atau description dan statusnya. Nah, di sini bagian untuk menampilkan face count jika tersedia dari backend. Kemudian face count yang ini diisi dari hasil deteksi wajah. Kemudian kondisi awalnya sebelum ada proses. Dan ini bagian error. Misal terjadi error dari backend. Kemudian ini memilih kode untuk memilih mode encrypt atau decrypt. Nah, di sini bisa bagian sini yaitu buat upload foto dan passwordnya, kemudian disubmit, kemudian proses di backend, endpoint proses. Nah, di sini buat input file gambar bagian buat decryptnya, kemudian area drag and drop lalu membungkus input file. Nah, ini bagian untuk password membentuk key. Kemudian tombol aksi submit proses dan tombol pindah tab.
Ini ada icon plus atau shieldnya. Kemudian untuk tombol UI-nya untuk pindah ke panel descript tanpa reload. Itu menggunakan kode ini. Kemudian bagian ini buat jika backend mengendalikan link download .enc, kemudian akan menampilkan kartu unduhan. Nah, ini info singkat tentang deskripsi, kemudian terdapat link download dari backend akan ditampilkan di area sini, kemudian upload file enc plus password, submit deskripsi. Ini bagian deskripsinya, dan form backend endpoint script. Dan bagian ini yaitu drop zone khusus file terenkripsi. Kemudian meta file akan dirender oleh JavaScript dan password decrypt harus sama saat encrypt. Kemudian bagian ini yaitu tombol aksi decrypt dan tombol balik ke encrypt. Nah, ini UI-nya untuk panel encrypt. Ini misal ada indikator apakah output sudah ada berdasarkan variabel dari backend. Kemudian encrypt adds backend properties, belum ada output. Misal kalau belum ada output, kalau udah ada outputnya akan dihasilkan hasil blur. Tampilkan di sini, kemudian gambar blur backend di sini, placeholder saat belum ada output di sini. Kemudian pada postingan selanjutnya ini box hasil decrypt, terdapat foto asli hasil decode dari .enc. Nah, kemudian foto hasil decrypt dari backend akan ditampilkan pada di sini, kemudian placeholder saat belum ada hasil decrypt juga. Nah, ini bagian scriptnya, JavaScript. Ini bagian untuk mengambil elemen overlay, kemudian tab elemen, panel elements. Ini fungsi untuk set mode tab, update areal selection untuk aksesibilitas, toggle tampilan panel, event click tab, tombol pindah tab di masing-masing panel, kemudian helper. Di bagian helper drag and drop. Nah, ini bagian JavaScript, script bagian render informasi file, yaitu nama, ukuran, dan tipe. Nah, kemudian saat file dipilih lewat file picker, ini script saat drag masuk di atas drop zone, aktifkan highlight. Dan ini script saat drag keluar. Ini buat saat file di drop, dan input files ini assignment file ke input. Dan ini buat render meta file pertama. Dan kemudian inisialisasi drop zone untuk image dan NC file. Nah, kemudian ini script tampilan overlay saat form di submit. Dia akan memberikan feedback atau processing. Nah, jika hasil decrypt dari backend otomatis pindah ke tab decrypt. Script ini akan menjalankan merender boolean ini sebagai true atau false literal. Oke, Nah, itu jadi bagian indeks HTML, kemudian akan dilanjutkan bagian demo. saya lanjut sebentar dulu. Jadi untuk JavaScript di sini tuh hanya untuk sekedar mengatur interaktivitas halaman web, ini untuk mengatur header juga, untuk mengatur loading juga sebagian besar JavaScript-nya. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari kodenya ini, jadi itu aplikasi ini adalah web berbasis Flash yang menggunakan menggabungkan pemrosesan citra dan kriptografi untuk menjaga privasi gambar wajah. Nah, gambar yang diunggah pengguna diproses menggunakan OpenCV dengan metode hard cascade untuk mendeteksi wajah. Kemudian divisualisasikan dengan edge detection dan disamarkan menggunakan blur pada area wajah.
Selain itu, gambar asli dienkripsi menggunakan algoritma ICE-GCM dengan kunci yang dibentuk dari password pengguna melalui PBKDF2. Kemudian hasil enkripsi ini berbentuk biner yang dimasukkan dalam bentuk file.inc yang tidak dapat dibuka secara langsung. Kemudian untuk decryptnya menggunakan password yang awal tadi. Nah, ini langsung lanjut ke demonya. Mas, Ntar saya coba share screen dulu. Nah, ini untuk halaman webnya. Di sini ada control centernya, itu ada encrypt sama decrypt. Nah, untuk encrypt sendiri itu ada ya seperti biasa pada web-web inputan biasa, ada choose file, ada pemilihan file yang akan kita enkripsi. Terus untuk sebelum melakukan enkripsi itu ada memasukkan password. Nah, nanti ini masuk password juga akan dimasukkan untuk decrypt. Nah, kemudian ke menu yang decrypt, sini juga sama seperti encrypt, harus memasukkan password dulu. Pada sebelah kanan itu ada hasil edge yang kita itu melakukan deteksi tepi terlebih dahulu sebelum mengeblurkan wajahnya. Terus nanti ini ada hasil decryptnya. Kita coba langsung ke mendemokannya. Langsung cepat. Kita masukkan foto. Kita masukkan password. Langsung kita proses. Nah, ini untuk tampilan dari edge sama blur wajahnya. Kita sebelum itu harus download dulu. Nah, di sini tuh filenya itu bentuknya INC. Di mana file INC itu isinya tuh bukan gambar biasa, itu isinya tuh kayak biner. Biner itu ada header KF1, salt, nonce 4, serta ciphertext dan tag integritas AS GCM. Kita coba download dulu. Nah, sebelum kita melakukan dekripsi, coba kita buka dulu untuk membuktikan apakah ini gambar biasa atau cuma kayak isi-isi ngasal gitu, biner. Nah, ini langsung ke arahnya ke Wireshark, sedangkan Wireshark aja untuk jaringan gitu. Kita langsung close saja. Nah, kita lanjut ke decrypt. Decrypt kita masukkan file INC yang tadi. Kita masukkan password yang sudah kita input tadi. Decrypt. Nah, ini fotonya kembali seperti semula. Nah, untuk memastikan biasanya kan orang-orang pada ngirim lewat sosial media lain gitu, kayak WhatsApp gitu, ngirim foto-fotonya. Coba saya minta untuk bisa Mas Adit untuk mengirimkan file INC-nya. Minta tolong Mas kirim file INC. Ini coba saya kirim. Kamu aja Mas yang kirim, Mas. Biar tak buka di deviceku. Oh, iya benar. Kita udah encrypt tadi ya. Jadi saya kirim dari sini aja. Betul, boleh. Ini berhubung WA kedua saya jadi. Oh, gitu. Sekalian sandinya, Mas? Iya. Oke. Nah, saya teruskan dulu. Sudah saya kirim, Mas. Oke, lanjut. Sorry, kita lanjut. Tadi kita potong sebentar karena ada nomor WA yang perlu diprivasi.
dan ini kemungkinan akan kita upload di sosial media. Jadi ini untuk file .inc yang dikirim Mas Alevian tadi. Ini bersandikan Alef 123. Jadi file ini tidak bisa dibuka di sembarang aplikasi. Kita lanjut untuk membuka filenya Mas Alevian. Kita coba untuk sandi yang salah dulu, Alef. Kita decrypt. Nah, decrypt gagal karena proses untuk mendecrypt dibutuhkan sandi yang benar. Oke, kita masukkan ulang. Kita masukkan sandi yang sebenarnya, Alef 123. Sorry guys, salah. Kita masuk ke file decrypt. Kita masukkan Alef 123. Kita decrypt. Nah, ini wajahnya kembali seperti semula pada saat no sensor tadi ya. Jadi untuk file .inc tadi itu tidak bisa dibuka di sembarang aplikasi. Nah, aplikasi yang bisa membuka itu hanya kita yang tahu karena kita sebagai pembuat programnya itu sendiri. Dan logikanya pun kita yang tahu. Nah, kemudian sudah lanjut ke Mas Alevian lagi. Nah, untuk pembuktian berarti tadi kan udah dikirim dari device lain ke device lainnya juga berupa file enkripsi. Jadi kayak tidak terbatas gitu kalau misal mau ngirim ke orang lain tanpa pengamanan kan agak resiko. Jadi bisa melakukan enkripsi dulu baru dikirim. Nanti orang lain tinggal masukkan file enkripsi sama memasukkan password. Nah, untuk presentasi kelompok kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup presentasinya.